Oke, ini ya, ini kali kedua saya mau mengasih tutorial untuk membuat kuah bakso tanpa penyedap 100%, 1000% malah ya, dan penyajiannya pun nggak pakai micin mas ya. Kalau biasanya bakso kan udah kuahnya itu micinnya banyak, ketambahan pas penyajian itu pakai micin lagi di mangkoknya ya kan, itu ya bagi saya nggak sehat. Nah, bumbunya apa aja ini mas? Ini ada kemiri yang sudah saya gosok ya dengan api kecil, minyak sedikit nggak apa ya, kalaupun nggak pakai minyak nggak apa, tapi kalau saya tak kasih minyak sedikit itu. Terus ini merica, saya senangnya pakai merica butiran ya, segini ya, main komposisi. Nanti kan kita pakai tetelan setengah kilo ya, setengah kilo nipil aja. Terus ini bawang putih segini ya, tuh. Terus ini apa mas namanya mas? Apa? Ini bukan kuah. Jambe, singgo minang ya? Ini biji pala. Bukan itu singgo minang. Kan, minang beda lagi. Ya, minang kan itu kuning itu kan. Nah ini biji pala. Secukupnya aja. Terus ini garam. Saya sukanya pakai garam kotak. Lebih murni ya. Nek wong ngarane sing jare garam krosok apa itu buat inilah buat tanaman. Oke? Ya, nanti kita ulek ya. Coba mas ulek mas. Kalau untuk mempermudah, ini kan takutnya mbok nanti apa ya? Ini sih kuat ya, tapi biar lebih tahan lama jenengan di bawah nggak apa-apa. Yang penting bersih. Tuh. Nah, ini juga tips mas. Ini untuk ngulek ini biar nggak lari-lari. Ini garamnya campur ke mericanya. Nah, semuanya kemiri, bawang, nah kayak gitu. Ya. Nah, di saat pas lagi ngulek ini bumbu dasarnya, nanti kan dandangnya naik sama air ya, sama tetelannya nanti untuk buat kuah ya, karena ini dandang baru mau dicuci ya, kita bikin baru. Ini sebenarnya masih, dan ini sebenarnya masih layak dikonsumsi, dalam arti nggak basi atau kecut itu enggak ya. Ini sudah 1 mingguan lebih kayaknya dari Mas Gali sudah nggak ada itu ya. Cuma karena kalau kuah bakso sering dipanaskan itu kan tingkat asinnya ya nanti naik ya, karena nanti airnya itu kan menyusut ya itu. Tapi kalau bakul bakso itu kan sebenarnya kalau yang sudah istilahnya rame, dalam arti jumlah kunjungannya itu intensitasnya padat, itu kan selalu nyala terus. Cuma kalau di sini ini buat teman-teman jadi main tempo ya, jangan sampai nanti terlalu dingin baru manasin ya. Ya syukur sih ini ada kompor tekanan besar, jadi kalau mau manasin cepat juga ya. Jadi feeling main tempo aja kayak yang saya ajarkan. Oke, nah terus di sini ada batang daun bawang ya. Nanti setelah itu diulek bumbunya semua itu kita gongso di sini tanpa penyedap sama sekali ya, selagi nanti merebus untuk tetelannya. Nah sebelum dimasukkan ke air untuk direbus, dicuci dulu ya untuk menghilangkan darah-darahnya. Lah nanti kita juga cek untuk kuah kaldunya ya. Alhamdulillah kalau kemarin beberapa kali saya itu udah, karena bersih jadi kotorannya itu nggak banyak atau sama sekali, malah saya nggak ngambil. Biasanya kalau kotoran itu masih menempel di daging itu banyak busa ya yang berwarna coklat biasanya itu ya, jadi kotoran darah. Nah ini resep mahal, ini resep mahal ya. Mana ada orang koki atau misalkan penjual yang itu mau ngasih tahu resepnya ya, cuma saya tok ya, semoga berguna ya. Oke, jadi secara poin pokoknya seperti itu. Nanti boleh nyicipin kuahnya Sampai halus ya. Iya sampai halus mas, sampai halus, jadi nanti kan menyatu dengan kuahnya kayak gitu. Jadi nanti pas penyajian kan apa, kalau halus kan ini loh merata gitu. Kalau bakso kan sudah kita beli ini mas, sudah tercetak ya yang kecil-kecil itu. Nanti bakso kita jual untuk ini, izin pak, bakso polos yang kecil biasa sama bakso polos tetelan ya. Bakso kecil polos 10.000, bakso polos tetelan 14.000 ya. Oke sini mas, ambil spatula boleh, apa sendok apa
Nah, wis kayak bau rujak. Rujak cungur itu, rujak cingur. Iya itu cingur mana guys, cungur. Kenapa lebih milih di bulat daripada di chopper? Karena biar lembut mas. Soalnya kalau chopper itu masih kasar. Ya, chopper itu untuk mempercepat, misalkan untuk bawang, brambang gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau untuk tingkat kelembutan, kalau di chopper nggak bisa. Walaupun misalkan ada blender yang pisau kecil, kayak gitu ada. Tapi karena ini jumlahnya kan nggak terlalu banyak ya, kayak gitu. Kalau misalkan blender itu sebenarnya tergantung blender, jenis blendernya. Ada yang khusus untuk buah ya. Kalau yang biasa-biasa itu kan kalau untuk blender misalkan apalagi kunyit yang bukan pakai kunyit bubuk, cepat rusak. Oke, kita panaskan. Kita kasih minyak sedikit aja ya, biar nggak terlalu berminyak di kuahnya. Jadi nanti adapun berminyak sedikit itu memang dari tetelan. Jangan cuci ini mas ya. Oke. Ini benar-benar kita gongso sampai tingkat kematangannya sempurna. Nanti untuk melihat tingkat kematangannya sudah oke, dilihat dari warna bumbu dasarnya ya, sudah mencoklat-coklat ya. Nah. Video ini terbatas dan nanti akan saya hapus dalam waktu 5 menit. Makanya kalau Anda tidak mudeng ya udah. Urung sarapan ke guys, ngomong-ngomong guys. Manuk dok mas, suren. Oh, suren ya, udah suren ya. Oh, suren beda. Udah berapa menit itu mas? 8 menit. Yang penting poin-poinnya tersampaikan dengan jelas ya, cara pengolahannya juga begitu. Oke, paling gitu aja. Sambil menunggu dandangnya bersih, kita naikkan tetelannya ya. Oke.